PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Apakah ada di antara kalian yang bernama Raden Purbaya? Hah? Apakah ada di antara kalian yang bernama Raden Purbaya? Siapakah kalian ini Kisana? Untuk apa kalian mencari Raden Purbaya? Kakangku yang bertanya kepada kalian. Jawablah dan jangan mengajukan pertanyaan yang tidak kami perlukan. Menyingkirlah dari sini dan jangan mencampuri urusan kami. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Anak setan, anak iblis, kau akan merasakan akibat dari kelancanganmu melukai adikku Jantuk. Tunggu dulu Kisana. Tunggu. Biarkanlah anak muda itu menjadi bagian kami. Kami yang akan menangkapnya dan menghukumnya. Setan, siapapun yang akan menghalangi aku, Ki Jalak dari Sukaraja, akan merasakan akibatnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Pisan Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, dibantu oleh Tato dan Jimmy. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sanjaya bersama Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna berhasil mengejar Raden Purbaya dan Cempaka. Cempaka yang dalam keadaan terluka tidak dapat banyak membantu. Hingga dalam satu pertarungan yang berat sebelah itu, Raden Sanjaya berhasil memukul jatuh Cempaka. Adik Purbaya, agaknya kita tidak akan kesampaian membalaskan dendam ayahanda, kakek, serta kakang Landayan. Untuk apa kau angkat aku, adik Purbaya? Tidak ada artinya. Mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi dari sini. Menyerahlah, Purbaya. Aku akan membawamu ke desa itu untuk menghitung seberapa besar dosamu. Aku akan menghitung dan mengumpulkannya. Kelak di Galuh, aku akan menentukan hukuman yang pantas untuk orang sekejam dirimu. Adik Purbaya, letakkan diriku. Biarkan aku di sini. Tinggalkan tempat ini cepat. Gelapnya malam akan membantumu meninggalkan mereka. Tidak, Kak. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan pergi atau tetap di sini bersama-sama dirimu. Tapi kau harus tetap hidup. Kau harus tetap hidup. Tahta dan juga dendam ini harus terbalaskan. Tidak. Raden, jangan buang waktu. Mari kita tangkap mereka, Raden. Tapi Kakang, Raden, nyerahlah. Lihatlah itu keadaan Cempaka. Luka di punggungnya mengeluarkan banyak darah. Menyingkirlah kalian semua. Biarkan aku mengobati luka ke Cempaka. Kau ikutlah bersama kami, Purbaya. Dan Cempaka jika tidak mempunyai kesalahan akan kami bebaskan. Dan tentu saja kami akan membantu menyembuhkan lukanya. Jangan
Jangan menyerah, Adik Purbaya. Pergi, tinggalkan tempat ini. Pergi, tinggalkan aku. Mereka pasti tidak akan mengusik diriku. Cukup, Purbaya. Letakkan gadis itu. Aku akan melumpuhkan dirimu. Kau sangat berbahaya. Letakkanlah, atau gadis sahabatmu itu akan menjadi kurban pukulanku kembali, Purbaya. Sejenak, Raden Purbaya menunduk, memandang wajah Cempaka yang berada dalam pondongannya. Wajahnya yang kian melemah, pucat karena darah yang terus saja mengucur tiada henti. Ketegangan kian merambat dan mencekam hati Raden Purbaya. Dan ketika pemuda itu akan mengambil keputusan, dari arah semak di kegelapan, keluar dua sosok tubuh mendekati mereka. Apakah ada di antara kalian yang bernama Raden Purbaya? Apakah ada di antara kalian yang bernama Raden Purbaya? Siapakah kalian ini di sana? Untuk apa kalian mencari Raden Purbaya? Kakangku yang bertanya kepada kalian. Jawablah dan jangan mengajukan pertanyaan yang tidak kami perlukan. Menyingkirlah dari sini dan jangan mencampuri urusan kami. Atau kalian terpaksa akan merangkak meninggalkan tempat ini. Babu. Siapakah kalian ini? Apakah kalian semua adalah komplotan dari Raden Purbaya? Pemuda keji, pembunuh di desa Selomerto. Akulah Raden Purbaya. Jika kau memang hendak mencari aku dan menangkap aku, lakukanlah. Dua orang laki-laki yang baru saja datang kini mengalihkan perhatiannya pada pemuda berdiri tak jauh darinya. Seorang pemuda dengan pakaian yang lusuh dan tengah memondong seorang gadis yang telah tidak sadarkan diri. Tidak mungkin kau pembunuh itu. Jangan coba-coba memperdayai aku. Jika memang kau pembunuh keji itu, tentu adikku si Jantuk telah berhasil menangkapmu. Orang itukah yang kau sebut dengan nama Ki Jantuk? Manusia lemah tiada guna. Adik Jantuk. Adik Jantuk tidak sadarkan diri. Adik Pamor, sadarkan Jantuk. Ayo, aku akan menangkap pemuda setan itu. Baik, kakak. Anak setan, anak iblis, kau akan merasakan akibat dari kelancanganmu melukai adikku Jantuk. Tunggu dulu di sana. Tunggu. Biarkanlah anak muda itu menjadi bagian kami. Kami yang akan menangkapnya dan menghukumnya. Setan, siapapun yang akan menghalangi aku, Ki Jalak dari Sokaraja, akan merasakan akibatnya. Minggir dulu. Sementara itu, Ki Pamor berhasil menyembuhkan Ki Jantuk adiknya. Kemudian segera saja, tokoh utama dari kerajaan Sokaraja menyerbu ke arah Raden Sanjaya yang berada di dekatnya. Aku akan mempergunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Kak Cempaka, keadaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan lari ke Purbaya. Tangkap dan jangan biarkan mereka lolos. Jangan khawatir, Adik Sanjaya. Setan alas. Karena perbuatan kalian ini aku kehilangan buruanku. Kepandaian laki-laki ini benar-benar tak dapat dibuat main-main. Aku harus menghadapinya dengan Aji Banyu Cakrabuanaku. Hei, jangan lari. Aku Ki Jalak dari Sokaraja, pantang lari dalam bertarung. Bagaikan seekor kerbau jantan, Ki Jalak kembali menghambur dan kini menyerang Raden Sanjaya. Tanpa mempedulikan lagi keselamatannya, pukulan-pukulan deras ditujukan pada Raden Sanjaya. Dan pukulan-pukulan Banyu Cakrabuana dari Raden Sanjaya diterimanya tanpa gentar. Gila. Pukulan-pukulanku seakan-akan berbatu keras dan licin. Ilmu apakah ini? Aku akan melempar dan membantingnya dengan kekuatan inti Banyu Cakrabuanaku. Tidak ada artinya semua pukulanku yang hinggap di tubuhnya. Raden Sanjaya menggeram dan kemudian memutar tangannya tinggi-tinggi ke udara.
Dan kemudian muncullah satu kekuatan yang dahsyat. Kekuatan itu berputar-putar di hadapan Ki Jalak yang menjadi terpana sesaat. Dan belum lagi tokoh dari keraton Sokaraja itu tersadar. Angin dahsyat itu telah menggulung dan kemudian mengangkatnya tinggi ke angkasa. Dan kemudian, bagaikan tangan raksasa, angin tersebut menghentak, membanting tubuh Ki Jalak ke batu-batu yang ada di sekitarnya. Tubuh Ki Jalak menumbuk batu-batu besar dan kemudian berguling jatuh. Akan tetapi sesaat saja, walaupun perlahan-lahan, tubuh itu bangkit kembali. Raden Sanjaya yang melihat hal tersebut kembali menggulung Ki Jalak dengan kekuatan inti dari Banyu Cakrabuana. Bagaimana? Apakah kau masih sanggup untuk meneruskan pertarungan kita? Apakah kau masih juga ingin mencampuri urusan kami dengan Raden Purbaya? Siapakah kau ini sebenarnya? Ilmu apakah yang kau pergunakan itu? Aku adalah Sanjaya, putra mahkota dari Galuh. Sanjaya? Iya. Galuh, bukankah itu sebuah kerajaan besar di tanah Pasundan? Bagus jika memang kau mengetahuinya. Dan kuharap kau mau mengerti. Anak muda itu adalah salah seorang buronanku. Biarlah aku yang menangkapnya dan mengadilinya di Galuh. Adi Pamor! Berhentilah, Adi! Mengapa kita harus menghentikan pertempuran ini dan mengalah pada mereka? Sudahlah, Adi Pamor. Pemuda yang berada di hadapanku ini adalah putra mahkota Galuh yang memang tengah mengejar anak muda pembunuh itu. Putra mahkota Galuh? Iya. Biarlah kita sampaikan saja pada Baginda Suradipati. Baiklah, kami kembali ke istana. Angkatlah Adi Jantuk itu, Pamor. Kita kembali ke istana. Ayo. Baik, kakak. Kita tinggalkan dulu Raden Sanjaya dan Raden Sakapalwaguna. Sekarang marilah kita ikuti kisah pelarian dari Raden Purbaya. Aku harus pergi sejauh-jauhnya dan menolong Kak Cempaka. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Membuatku tak dapat berlari cepat di tengah belukar ini. Jangan khawatir, Raden Sanjaya. Aku akan menangkap Raden Purbaya dan Cempaka. Aku tidak dapat berlari lebih jauh lagi. Bibi Bulan pasti akan dapat mengejarku. Aku akan mencoba menghentikan jalan darah Kak Cempaka. Mudah-mudahan lukanya dapat terhambat. Kenapa kau diam di situ? Mengapa kau tidak pergi jauh-jauh? Kau Bibi Bulan. Seharusnya aku menangkapmu saat ini, Raden. Seharusnya aku menangkap dan memaksamu untuk memberikan kembali kujang Cakrabuana yang telah kau curi. Dan juga karena pembunuhan-pembunuhan itu. Tangkaplah Bibi Bulan. Tangkaplah aku. Mengapa Bibi diam saja? Entahlah. Mengapa aku tidak ingin menangkapmu. Pergi, tinggalkanlah tempat ini jauh-jauh. Tapi sebelumnya, katakanlah dulu padaku bahwa memang kau tidak pernah melakukan pembunuhan itu di Galuh, di wilayah Pager Ageng, Banjaran, Jati Bandar, dan juga di desa Selomerto. Jangan lepaskan aku. Jika memang Bibi yakin akulah pembunuh keji itu, tangkaplah aku. Aku tidak yakin itu. Tapi tolonglah, kau katakan sendiri bahwa kau tidak pernah melakukan itu semua, agar hatiku menjadi tenang dan tidak merasa berdosa melepaskanmu. Berdusta pada junjunganku Raden Sanjaya. Terima kasih, Bibi. Aku tidak pernah melakukan semua perbuatan itu. Nah, pergilah Raden. Pergilah segera sebelum Raden Sanjaya berhasil mengalahkan musuhnya dan mengejar kemari. Terima kasih, Bi. Pastilah ada persoalan aneh yang menyelubungi masalah ini.
saya, Raden Purbaya, bocah yang kukenal demikian tinggi budinya, melakukan pembunuhan dan perbuatan biadab seperti itu? Aku harus mencabut pisau kecil yang menancap dalam punggung Kak Cempaka. Tahan sedikit, Kak. Aku akan mencabut pisau ini. Terus cabut. Bagaimana, Kak? Apakah jalan darah Kak Cempaka tidak terasa terhambat? Kaku-kaku? Tidak. Tidak, adik Purbaya. Pisau itu tidak dilumuri dengan pisau. Hanya sakit saja yang menyengat dari luka di punggungku. Lalu bagaimana dengan pukulan Raden Sanjaya? Tidak terlalu sakit. Hanya aku terlempar. Luka dan darah di punggungku sajalah yang membuat lemah tubuhku. Haus sekali. Aku ingin minum, adik Purbaya. Apakah ada air di sekitar tempat ini? Tunggu, aku akan mencarinya. Aku mendengar suara gemericik sungai tidak jauh dari sini. Aku harus segera mendapatkan air dan kembali ke tempat Kak Cempaka. Oh, itu dia, dari bayangan sinar bulan. Jelas kulihat air itu memantul. Dengan tergesa-gesa karena memikirkan cempaka yang ditinggalkannya, Raden Purbaya mengambil air sungai itu dengan daun yang banyak terdapat di pinggir sungai. Tanpa disadarinya, sebuah benda jatuh dari ikat pinggangnya yang sudah semakin mengendor. Setelah meneteskan air ke mulut cempaka, anak gadis itu kemudian memejamkan matanya. Dan beberapa saat kemudian, ia lelap tertidur. Mudah-mudahan saja mereka tidak mengejarku kemari. Aku harus berusaha menyembuhkan Kak Cempaka. Baru kemudian mencari kembali pembunuh orang tuaku itu. Mengantuk sekali mataku ini. Biarlah kuserahkan keselamatanku pada Dewa Agung. Aku ingin sekali memejamkan mataku ini. Hari sudah terang. Kak Cempaka masih pulas tertidur. Biarlah, kubiarkan saja ia terus tertidur. Istirahat banyak akan lebih baik untuknya. Aku mendengar suara seseorang yang tengah mendekat. Celaka. Raden Sanjaya bersama dengan Paman Saka dan Bibi Anting Wulan. Kak Cempaka tidak boleh terganggu. Aku akan memancingnya menjauhi tempat ini. Kak Cempaka pasti tidak akan dapat mengendalikan dirinya jika bertemu dengan mereka. Agaknya tadi malam mereka bermalam tidak jauh dari tempat ini. Kini mereka hendak membasuh muka. Apa itu yang mereka temukan? Lencana Garuda emas. Celaka. Di mana lencana emas yang kutaruh dalam ikat pinggangku? Pastilah itu lencanaku. Ya, lencana itu jatuh dari ikat pinggangku ini tadi malam ketika aku mengambil air untuk Kak Cempaka. Celaka.
Mereka agaknya kini mencurigai sekitar tempat ini. Aku harus lebih menjauh. Oi, siapa itu? Aku harus cepat menjauhi tempat ini. Di sana ada seseorang. Hei, berhenti kau! Pastilah kau Purbaya! Berhenti! Aiya! Rupanya memang benar engkau. Di mana kau sembunyikan sahabat wanitamu itu? Keadaannya sangat parah. Aku tidak ada waktu untuk berbicara banyak denganmu. Benar hebat Purbaya. Raden Purbaya kemudian mengerahkan semua daya dan upayanya untuk membalaskan dendamnya atas penderitaan kakeknya Mamang Puraya serta ayahandanya almarhum yang tewas dan juga Raden Landayan. Serangan-serangan yang dilancarkan kini tanpa mempedulikan lagi keselamatan jiwanya. Aji Semedi Dewa Gila dilancarkan. Untuk beberapa saat Raden Sanjaya terdesak dan bingung menghadapi serangan-serangan yang tidak terduga dari Raden Purbaya. Tapi setelah Raden Sanjaya menggelarkan Aji Inti Banyu Cakrabuana, keadaan menjadi berubah. Raden Purbaya tak dapat lagi mengembangkan serangannya. Kau benar-benar hebat Purbaya. Untuk itu, aku mengharapkan kau mati saat ini. Celaka, kekuatan prahara yang diciptakan oleh Sanjaya membuatku tak dapat maju mendekatinya. Adik Sanjaya, jangan lukai Purbaya. Aku akan menangkapnya dan mengadilinya di Galuh Kaulan. Menyerahlah Purbaya. Kita akan mencoba menimbang semua kesalahanmu itu. Kau akan mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Menyerahlah Purbaya. Jika memang kau bisa membuktikan dirimu tidak bersalah, kau pasti akan bebas dari semua hukuman. Aku tidak akan menyerahkan diriku pada kalian. Kedatanganku kemari justru adalah untuk menangkap dirimu. Apakah salah Raden Sanjaya? Mengapa kau bersikeras untuk menangkapnya? Kematian ayahandaku, Kakang Landayan, suami dari Kacempaka, serta guruku yang nyaris mati, semua adalah karena ulahnya. Untuk itulah, aku yang saat ini hendak menuntut balas. Jadi, tidak mungkin aku menyerah apapun alasannya. Hei, tunggu dulu. Kau hanya mengada-ngada. Dasar pembunuh keji. Adik Sanjaya, kukira Raden Purbaya tidak berdusta. Jadi kau menganggap akulah yang sesungguhnya pembunuh keji itu? Bukan, tapi ada satu masalah yang mencurigakan yang terselip di sini. Penduduk desa Lumudan di Galuh telah memberikan ciri-ciri pemuda itu. Dan juga penduduk desa Selomerto yang menjadi yakin bahwa pemuda inilah pembunuhnya. Apalagi yang kau anggap masalah Kakak Wulan. Benar Adik Wulan. Raden Purbaya saat ini bukanlah Raden Purbaya yang kenal dahulu. Ingatlah, dia pernah menjadi murid Jerangkong Hidup untuk waktu yang cukup lama. Tapi Kakang, apa yang tidak dapat dilakukan oleh murid Jerangkong Hidup? Perbuatan buruk apa? Kukira tidak ada lagi alasan yang perlu kita dengarkan. Nah, kau dengar sendiri Purbaya. Itulah keputusan kami. Menyerahlah kau, atau kau akan terpaksa kami ringkus dengan paksa. Majulah. Aku masih sanggup untuk menempurmu beberapa saat. Raden Purbaya benar-benar hebat, Wulan. Kau lihatlah itu, kincir metu tingkatan ke-10 yang digelarkannya. Aku harus segera meringkusmu, Purbaya. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk bermain-main denganmu. Raden Sanjaya terus mendesak Raden Purbaya dengan pukulan-pukulan berantainya. Dengan Aji Semedi Dewa Gila dan kincir metu, Raden Purbaya berusaha untuk mengendorkan tekanan-tekanan Raden Sanjaya. Tapi bahana dari serangan Banyu Cakrabuana tingkatan ketiga tidak dapat ditahan kehebatannya oleh Raden Purbaya.
Kasihan sekali kau Purbaya. Beberapa saat lagi, anak itu akan berhasil ditunjukkan dan bisa Raden Sanjaya. Iya, agaknya demikian. Di manakah kekuatan aneh yang menurut kakek Mamangkuraya dimiliki anak itu? Kekuatan aneh dan juga keampuhan Banyu Cakrabuana yang lebur menjadi satu ke dalam tubuh Raden Purbaya. Apa yang terjadi di bulan? Lihat ini. Langit perlahan-lahan menjadi gelap. Akan hujankah? Ya. Tapi mengapa sedemikian cepatnya matahari menjadi pudar? Dan Kakang, hari menjadi semakin gelap. Ada apakah ini? Adik Sanjaya, berhenti! Hentikan pertempuran kalian! Raden Sanjaya, di manakah kau? Kita coba maju ke depan, Kakang. Aku khawatir akan terjadi sesuatu dengan Raden Sanjaya. Raden! Lihat tadi bulan. Hari kembali menjadi terang. Kakang, di mana Raden Sanjaya? Ketika kegelapan perlahan-lahan sirna dan menjadi terang kembali, Anting Wulan dan juga Raden Sakapalwakuna menjadi terkejut bukan alang kepalang karena mereka tidak melihat Raden Sanjaya lagi. Beberapa tombak di hadapannya, dengan lutut gemetar, Raden Purbaya berdiri, sedangkan di sekitarnya tidak nampak bayangan seorang pun. Raden! Di manakah Raden Sanjaya? Aku tidak tahu, Bibi. Kau berkata tidak tahu. Setan, janganlah berpura-pura suci, iblis licik. Kau pasti telah mengambil kesempatan saat hari menjadi gelap. Katakan, di mana Raden Sanjaya? Aku benar-benar tidak tahu di mana Raden Sanjaya, Paman Saka. Kakang, sabarlah Kakang. Kita belum lagi mencarinya. Ayolah, kita mencari di sekeliling tempat ini. Hup, hup. Aneh. Apakah yang baru saja terjadi tadi? Mengapa tiba-tiba saja hari menjadi gelap? Tubuhku, seluruh tubuhku terasa sakit-sakit. Aku harus segera kembali menjenguk Kak Cempaka. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kau sudah bangun, Kak? Oh, kau bertempur kembali dengan mereka? Iya. Bagaimana dengan lukamu, Kak? Oh, tidak apa-apa. Oh, hanya sedikit luka di punggungku. Tidak terlalu menghambat gerakanku. Oh, di manakah mereka? Entahlah. Mungkin mereka telah pergi. Oh, beristirahatlah kau, Adik Purbaya. Oh, aku akan melihat-lihat di sekeliling tempat ini. Tunggu, Kak. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri di tempat ini. Tapi bukankah mereka masih ada di sekitar tempat ini? Kukira mereka sudah menjauh. Sudahlah, duduk dan temanilah aku di sini. Oh, Adik Purbaya, apakah dengan begitu kau ingin melepaskan mereka? Melepaskan rasa sakit hati kita? Melepaskan dan menghapus semua dendam kita? Memang aku... Ayahanda sana bukanlah ayahku. Tapi aku telah menganggapnya bagaikan ayah kandungku sendiri. Ayahanda sana terlalu baik padaku.
Aku tidak bisa membiarkan semua ini berlalu dengan begitu saja. Dan kakek Memangkuraya serta Kakang Landayan suamiku. Aku harus membalaskan kematian orang-orang yang kucintai. Aku harus membalaskan semua itu. Aku. Ya, kita akan membalaskan semua itu, Kak. Cempaka yang masih dalam keadaan terluka tidak dapat menahan lagi emosinya ketika mendengar kehadiran Raden Sanjaya di sekitar tempat persembunyiannya. Kematian orang-orang yang dicintainya beberapa saat yang lalu agaknya menimbulkan luka hati yang tidak dapat diobati. Raden Purbaya yang mengerti akan keadaan Cempaka berusaha untuk mencegah niatnya untuk melabrak Raden Sanjaya yang memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi dari mereka. Aku harus membalaskan kematian orang-orang yang kucintai. Aku harus membalaskan semua itu. Aku. Ya, kita akan membalaskan semua itu, Kak. Tapi kita harus mengerti, keadaan kita saat ini tidak memungkinkan untuk menghadapi mereka. Ingatkah Kak Cempaka semalam? Kak Cempaka menghalangi niat saya untuk bertarung menghadapi mereka. Kak Cempaka memaksa saya untuk pergi dan menyelamatkan diri. Apakah maksud kakak itu? Apakah maksud kakak itu? Menyelamatkan diri dan meninggalkan kakak yang terluka? Aku tidak ingin kau tewas, adik Purbaya. Kau harus tetap hidup. Kau harus tetap hidup, adik Purbaya. Tetap hidup agar kelak dapat membalaskan sakit hati kita ini. Bukankah demikian? Iya. Kita harus membalaskannya, adik Purbaya. Nah, jika begitu, tetaplah tinggal di sini. Untuk sementara, kita akan berusaha untuk menjauhi mereka. Kita harus mengembalikan kesehatan dan tenaga kita sepenuhnya. Aku yakin kita berdua akan dapat menghadapi Raden Sanjaya. Kau harus tetap hidup. Kita harus tetap hidup. Aku tidak ingin kehilangan engkau, Kak. Aku tidak ingin kehilangan engkau lagi. Sudah cukup 3 tahun aku menderita. Aku menderita kehilangan engkau. Aku tidak ingin kehilangan kau lagi. Jangan sebut-sebut itu lagi, adik Purbaya. Aku sudah bukan lagi Cempaka yang dahulu. Aku
kini bukan lagi seorang gadis. Aku kini seorang janda. Tidak, Kak. Jangan sebut-sebut hal itu. Aku tahu apa yang telah terjadi dengan dirimu. Aku tahu semuanya. Aku sudah tahu. Kakang Landayan telah menceritakannya padaku. Apa dan bagaimanapun keadaanmu, kau adalah tetap... Cukup, Raden. Jangan lanjutkan semua itu. Jangan lanjutkan semua kata-katamu itu. Kakang Landayan. Kakang. Aku berdosa padamu. Aku berdosa. Sudahlah, Kak. Jangan lagi menangis. Aku khawatir jika Raden Sanjaya tiba-tiba hadir di sini. Aku belum ingin berhadapan dengannya. Aku ingin menunggu kesembuhanmu. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Iya. Kita akan menghadapinya bersama-sama. Ada apakah, Kak? Tidak. Hanya luka di punggungku terasa sedikit sakit. Nah, jika begitu, beristirahatlah. Kita akan dapat menyusul Raden Sanjaya. Bukankah kita mengetahui arah tujuannya? Iya. Tapi kaki Gunung Wukir sangatlah luas. Bagaimana nanti kita akan menemukannya? Kita akan mencarinya. Percayalah, Hyang Agung pasti akan menunjukkan jalan pada kita. Kita pasti akan menemukannya. Ya. Baiklah. Kita akan beristirahat 1-2 hari sambil membicarakan jurus dan gerak bertempur berpasangan yang pernah kita latih dahulu. Iya. Kita akan mencoba mengingat-ingat kembali semua yang kita latih dahulu dan hampir kita lupakan. Seluruh tubuhku sakit-sakit akibat pertempuran dengan pembunuh keji itu. Marilah kita bersemedi untuk memulihkan semua kekuatan kita. Baiklah, adik Purbaya. Marilah. Hup! Sebenarnya, aku ingin keluar dan mencacah tubuh kedua anak itu dan mencari kujang pusaka yang katanya masuk ke dalam tubuh kedua anak itu. Iya, benar tuanku. Rasanya ingin mengorek dan mencari kujang pusaka itu. Tapi tuanku, sebaiknya kita berhati-hati. Jika sekali lagi kita membuat kesalahan, mungkin tidak akan ada ampun lagi untuk kita. Tapi, apakah memang masih ada kekuatan halus itu di dalam tubuh kedua anak itu? Aku ragu. Aku tidak percaya. Jika memang kekuatan itu masih ada dan bersarang dalam tubuhnya, mengapa dia tidak berhasil membunuh Sanjaya? Mengapa dengan mudahnya anak itu dilempar dibanting oleh Sanjaya? Iya, memang mengherankan tuanku. Tapi, ya, sebaiknya lah kita jangan mengambil resiko. Jangan mencari penyakit dengan kekuatan yang tidak terlawankan itu. Biarkan saja, tuanku. Semua ini belum selesai. Raden Purbaya tidak akan mungkin menerima dengan begitu saja. Juga Cempaka. Mereka tidak akan mundur. Mereka akan datang kembali mencari Sanjaya. Ya. Untukku memang sebaiknya lah Raden Sanjaya mampus. Aku akan berdoa untuk keberhasilan Purbaya. Bagus sekali anak itu. Bagus sekali ia tidak ingin mengadu nyawa dengan percuma.
ia menyadari akan keadaannya. Karena itu ia mundur untuk kemudian bangkit dan menggigit kembali. Bagus Purbaya. Tunggulah. Aku akan memberikan keterangan arah kepergian Sanjaya padamu, Purbaya. Tunggulah. Aku akan menyiapkan rencana itu. Tuanku, tapi untuk sementara kita harus cepat menyelidiki kembali kemana hilangnya Raden Sanjaya. Anak itu tiba-tiba saja menghilang ketika kegelapan itu sirna. Apakah kau yakin itu adalah karena adanya satu kekuatan gaib? Iya, tuanku. Perubahan cuaca itu yang tiba-tiba adalah karena kekuatan gaib. Hamba yakin akan hal itu. Dan hamba dapat merasakannya. Tapi tuanku, hamba tidak dapat mengetahui dengan pasti kekuatan apakah itu. Dan kemanakah hilangnya Raden Sanjaya. Sekarang, satu-satunya jalan adalah kembali kepada Anting Wulan dan pemuda itu. Bukan tidak mungkin keduanya telah berhasil menemukan Sanjaya. Baiklah, mari kita lihat ke sana, tuanku. Mudah-mudahan mereka masih berada di sekitar tempat itu. Awas, tuanku, jangan terlalu dekat. Mereka akan dapat mendengar gerak kita. Bukankah setiap kali mengintai mereka juga dengan jarak yang tidak berbeda dengan ini, Amista? Iya, tuanku. Tapi saat ini mereka dalam keadaan waspada. Lihatlah, itu mereka masih terus mencari. Menengok sana dan ke sini. Saat ini mereka tengah memasang telinga mereka dengan tajam, tuanku. Iya. Kau benar, Amista. Agaknya mereka masih juga belum menemukan Sanjaya. Aneh. Apakah anak itu hilang dibawa oleh setan dan iblis penunggu hutan ini? Awas, tuanku. Lihat. Itu mereka agaknya hendak menuju kemari, tuanku. Ya, menyingkir. Percuma, Kakang. Percuma kita mencarinya di sekitar tempat ini. Agaknya Raden Sanjaya telah pergi jauh dari tempat ini. Iya. Tapi kemanakah perginya? Mengapa ia tiba-tiba saja hilang? Seakan-akan raib. Iya. Aneh. Benar-benar aneh. Menyesal aku. Menyesal. Mengapa aku tidak menangkap anak setan itu lebih dahulu? Mengapa kita sibuk mencari Raden Sanjaya? Salah. Seharusnya kita menangkap anak itu dahulu. Dan kemudian menanyakannya dengan paksa. Aku yakin Raden Sanjaya telah dicelakai olehnya. Karena tidak mungkin ia akan dapat menghilang dengan begitu saja. Bodoh. Bodoh. Mengapa kita begitu bodoh? Memang aku tidak dapat menjelaskannya, Kakang. Tapi aku kira ini semua bukanlah karena perbuatan Purbaya. Tidak mungkin anak itu dapat berbuat seperti itu. Ingatlah, Adi Wulan. Segala sesuatu dapat berubah. Dan lagi pendidikan selama beberapa tahun dari Jerangkong hidup memungkinkan ia untuk bertindak dan bersikap apapun. Kau ingat kakek Mamang Kuraya? Pada umur 12 tahun, 4 tahun lalu, anak itu sudah mampu untuk melempar kakeknya Mamang Kuraya dengan senjata beracun. Jika saja saat itu kakek Mamang Kuraya tidak menguasai Aji Mati Suri, mungkin ia telah mati oleh perbuatan Purbaya. Tapi saat itu bukanlah Kakang sudah mengerti. Ia dipercaya oleh Jerangkong hidup. Ia tidak sengaja melakukan hal itu. Dan untuk perbuatan itu, ia telah menyesali sepanjang tahun hingga ia bertemu kembali dengan kakeknya itu. Iya. Wulan. Kau selalu membelanya, Di Wulan. Ya, karena aku telah mengenalnya. Mengenal pribadinya secara dekat. Semula memang aku bersikap seperti Kakang. Aku demikian membencinya. Ya, sudahlah. Sekarang apa yang sebaiknya menurutmu kita lakukan? Mencoba untuk mencarinya lebih jauh lagi.
kita akan mencarinya hingga beberapa ratus tombak atau bahkan lebih. Dan kita akan kembali lagi kemari. Baiklah, kita coba mencarinya. Mari. Sekarang, marilah kita mengikuti kisah dari Raden Sanjaya yang hilang secara gaib. Saat itu ketika Raden Sanjaya tengah berusaha mendesak dan melumpuhkan Raden Purbaya, tiba-tiba saja langit menjadi gelap. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba saja langit menjadi gelap? Apa itu? Agaknya Sang Dewi datang. Apa ini? Dalam kegelapan, Raden Sanjaya merasakan seakan-akan ada satu kekuatan yang tak dapat diatasinya yang menariknya melayang ke suatu tempat yang jauh. Raden Sanjaya memejamkan matanya hingga pada suatu saat ia merasa tubuhnya jatuh perlahan-lahan di sebuah dataran berpasir dan sayup-sayup telinganya mendengar debur ombak di kejauhan. Perlahan-lahan ia membuka matanya. Di manakah aku kini berada? Bukankah ini Pulau Majeti? Pulau di mana aku pernah tinggal? Iya, ini Pulau Majeti tempatku beberapa tahun berguru dan tinggal bersama dengan Sang Dewi. Iya, pastilah semua ini adalah karena perbuatannya. Dia yang telah membawaku ke tempat ini. Tapi di manakah Sang Dewi? Dinda Dewi! Dinda Dewi! Apakah engkau yang telah membawaku ke tempat ini? Dinda Dewi! Aku akan mencarinya lebih jauh lagi. Siapakah itu di sana? Sepertinya aku melihat seorang wanita yang tengah duduk di bebatuan pinggir pantai. Akan kulihat. Dengan beberapa kali lompatan saja, Raden Sanjaya berhasil tiba di belakang sosok wanita yang tengah duduk membelakanginya. Wanita yang berpakaian sederhana itu memandang ke arah lautan lepas tanpa sedikit pun menghiraukan kedatangan Raden Sanjaya. Rasanya aku mengenal sosok wanita ini. Pasti ia adalah Dinda Dewi. Untuk apa kau memanggilku datang kemari, Dinda Dewi? Apakah ada satu persoalan penting yang ingin kau bicarakan? Sesaat wanita itu tidak juga memberikan jawaban maupun reaksi. Raden Sanjaya tetap terpaku di tempatnya. Tapi tak lama kemudian, wanita itu perlahan-lahan memalingkan wajahnya. Ya, ada sesuatu yang ingin kutuntut darimu, Kanda Sanjaya. Dugaan Raden Sanjaya tidak salah. Akan tetapi tetap saja dadanya terasa berdesir. Ketika ia telah bertemu pandang, terasa ada sesuatu yang dirasakannya dalam dadanya. Perasaan bersalah. Iya, aku bersalah. Aku bersalah padamu, Dinda Dewi. Aku telah melupakannya. Maafkan aku. Semalam-malaman aku menunggumu, Kanda. Aku merasakan seakan-akan purnama menertawai aku. Kau benar-benar keterlaluan, Kanda. Membiarkan aku yang telah menunggumu hingga genap satu purnama. Aku bersalah. Aku bersalah padamu, Dinda Dewi. Aku telah melupakannya. Maafkan aku. Semalam-malaman aku menunggumu, Kanda. Aku merasakan purnama di atas laut sana menertawakan aku. Menertawakan kemalangan nasibku. Kau benar-benar keterlaluan, Kanda Sanjaya. Membiarkan aku yang telah menunggumu hingga genap satu purnama. Iya. Aku bersalah padamu, Dinda Dewi. Aku minta maaf. Dan untuk semua kesalahanku itu, aku berjanji akan membuat puluhan, bahkan ratusan puri kecil di sepanjang pantai selatan. Agar para penduduk memiliki tempat untuk memujamu. Dan juga agar aku tidak pernah lupa akan janjiku. Aku berjanji, Dinda Dewi. Maukah kau memaafkan aku? Ya, baiklah, Kanda. Aku memaafkanmu. Jika satu saat kau berada jauh dari pantai selatan, aku yang akan datang padamu. Tapi untuk itu, kau harus mengeluarkan tusuk konde yang kuberikan padamu dahulu.
letakkan tusuk konde emas itu di pangkuanmu dan bersemedilah. Panggillah aku dengan kekuatan batinmu, Kanda. Dan aku akan datang padamu dimanapun engkau berada. Baiklah, Sang Dewi. Kita akan bertemu pada setiap purnama. Tapi mengapa tempat ini menjadi berubah? Aku tidak melihat lagi istanamu serta rakyat dan tentaramu. Kini kau bukanlah warga dari Pulau Majeti lagi, Kanda. Maksudmu? Istanaku masih tetap berdiri di sana. Sejak kepergianmu satu purnama yang lalu dari pulau ini, aku telah melepas kekuatan halus itu. Kekuatan untuk dapat tinggal di dalam laut dan juga untuk berbaur dengan para wargaku, para siluman dan seluruh rakyatku. Nah, sekarang kau pergilah, Kanda. Tapi ingatlah, aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bercinta denganmu hingga 2 kali. Kutunggu kau pada purnama depan, Kanda. Iya, maafkan aku, Sang Dewi, yang telah menghilangkan kesempatan itu. Sesungguhnya lah aku pun mencintai dirimu, Dinda Dewi. Iya, aku mengerti, Kanda. Kutunggu kau pada purnama depan. Raden Sanjaya yang kini telah mengerti, memejamkan matanya. Dan beberapa saat kemudian, ia merasakan tubuhnya melayang, seperti saat pertama ia datang dan diambil oleh Sang Dewi Laut Selatan dari arena pertempurannya dengan Raden Purbaya. Kita tinggalkan dulu Raden Sanjaya. Sekarang marilah kita mengikuti kembali perjalanan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna yang tengah sibuk mencari Raden Sanjaya junjungan mereka. Tidak ada sesosok bayangan pun yang kita temukan di sini, Kakang. Iya. Sebaiknya kita kembali saja ke tempat semula. Kembali? Iya. Lalu, apakah yang dapat kita kerjakan? Menunggunya di sana? Menunggu hingga kapan? 1 hari? 2 hari? Ataukah kita harus menunggu hingga 1 purnama? Sementara itu, kita tidak pernah tahu kemana perginya Raden Sanjaya. Kita akan mencari Raden Purbaya. Masih juga Kakang berprasangka buruk padanya. Kakang mengira semua ini adalah perbuatan anak itu. Apa yang dapat dilakukannya, Kakang? Sedangkan untuk mengimbangi saja dalam pertarungan yang dapat kita lihat tadi, ia tidak sanggup. Bagaimana mungkin mengalahkannya dan kemudian dengan waktu secepat itu menyembunyikannya tanpa setahu kita? Tidak, Kakang. Kakang tidak bisa menduga Raden Purbaya. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Ayolah, kita lihat dan selidiki dahulu di mana anak itu berada. Sementara itu jauh di pinggiran Cipunagara. Di mana orang itu? Belum saatnya ia bangkit dari pembaringannya. Di mana dia ya? Pangrangu! Pangrangu! Di mana kau? Pangrangu! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Cepat, kemarilah. Ya, Bibi Jampi. Dasar orang tua. Memang sukar untuk diajak mengerti. Dasar. Ada apa, Bibi Jampi? Di mana kakek tua itu? Kakek Mamangkuraya. Lah, bukankah dia masih harus berada di pembaringannya, Bi? Tidak, dia tidak ada di sana. Cepat kau carilah. Aku tengah menyelesaikan obat-obat untuk penguat tulangnya. Iya. Baik, Bibi. Kemana kakek tua itu? Ya, mengapa berani betul dia bangkit dari pembaringannya? Tuan! Tuan Kuraya! Tuan Kuraya! Tuan Kuraya! Tuan! Kembalilah segera! Kembalilah segera ke bilik Tuan! Tuan Kuraya! Tuan! Coba aku lihat di pinggir sungai sana. Tuan! Tuan Kuraya! Itu dia.
Tuan, apa yang Tuan lakukan di tempat ini? Mengapa Tuan meninggalkan bilik Tuan? Kau ini ada-ada saja. Mengapa aku tidak boleh meninggalkan bilik itu? Tahukah kau, tulang-tulangku ini terasa kaku. Aku ingin berjalan-jalan untuk melemaskannya. Tapi Tuan tidak boleh meninggalkan bilik Tuan dahulu. Kesehatan Tuan belum memungkinkan. Celaka. Sekarang bagaimana? Bagaimana caranya Tuan kembali ke bilik Tuan lagi? Padahal tempat itu jauh sekali, Tuan. Jika memang benar aku tidak boleh berjalan, bukankah sekarang menjadi tugasmu untuk menggendong aku? Ayo, gendonglah aku. Baiklah, marilah. Saya akan menggendong Tuan. Ya. Ayo, angkatan gendong aku, ayo. Tapi mengapa tubuh Tuan jadi seberat ini, Tuan? Saya tidak kuat untuk mengangkatnya, Tuan. Jika begitu, ya biarlah aku yang akan mengangkatmu saja. Jangan, Tuan, jangan. Berbahaya, Tuanku. Tuan tidak boleh banyak mengeluarkan tenaga seperti itu. Jangan, Tuan, jangan. Ya, ayolah kita kembali. Jangan, Tuan, lepaskan saja. Bi. Kau sudah kembali, Pangrangu. Sudah, Bi. Bagus. Sudah kau temukan Tuanku Raya? Sudah, Bi, sudah. Sudah saya temukan. Dan tidak jauh dari pinggir sungai, Bi. Oh, Hyang Agung. Sejauh itu. Di mana dia? Tuanku Raya? Aku menunggu di luar sini, Jampi. Enak sekali berada di luar sini. Bilikmu itu sangatlah membosankan. Iya. Pangrangu, apakah kau mengajaknya berjalan? Tahukah kau apa yang terjadi dengan tulang-tulangnya itu? Tentu saja, Bi. Tentu saja saya tahu, Bi. Bagus. Jika begitu, kau tentu menggendongnya ya. Iya. Aku digendongnya dari pinggir sungai itu hingga ke muka gubuk ini. Tidak, Bibi, tidak. Saya tidak menggendongnya, Bi. Kau tidak menggendongnya? Iya. Jadi kau membiarkannya berjalan sendiri hingga ke gubukku ini? Sudahlah, Jampi. Aku merasa diriku sudah sehat. Perawatanmu benar-benar luar biasa. Tuan belum sembuh benar. Tuan masih harus berhati-hati menggerakkan tubuh dan anggota Tuan. Saya khawatir tulang-tulang Tuan akan menjadi patah-patah kembali. Tapi Bi, dia datang kemari dengan menggendong saya dan melompat-lompat bagaikan burung camar laut. Kau berkata apa, Pangrangu? Iya, sesungguhnya lah, Bi. Tuanku Raya lah yang menggendong aku kemari. Agaknya dia benar-benar telah sembuh, Bi. Oh, hebat. Hebat sekali. Aku benar-benar tidak menyangka khasiat dari obatmu itu. Berarti tidak percuma berhari-hari kau mondar-mandir ke kaki Tampomas. Bolehkah aku melihatnya, Tuanku Raya? Ini silakan kau lihat dan periksa. Iya. Tulang-tulangnya telah rapat dan menjadi kuat kembali. Benar-benar luar biasa. Walaupun sudah tua, agaknya kau berjodoh dengan kadal api. Kadal api? Iya, kadal api. Jika saja tidak ada darah kadal api itu,
Aku tidak tahu berapa purnama aku akan dapat mengembalikan kesehatanmu. Oh, kadal api. Sayang sekali. Sayang sekali. Bukankah itu binatang langka yang kabarnya dapat menyembuhkan berbagai penyakit bagaimanapun parahnya? Kau sudah membuktikannya kan, Tuanku Raya? Jika saja aku tahu. Oh, sayang sekali. Tuanku Raya, sebaiknya Tuan beristirahat di sini dan jangan banyak bergerak dulu. Oh, tidak mungkin, Jampi. Aku harus segera kembali dan mencari muridku ke Gunung Wukir. Bukankah kemarin kau mengatakan padaku mereka ke Gunung Wukir? Iya, kau tidak bisa pergi dalam 2-3 hari ini. Maaf, Jampi. Aku berterima kasih atas semua pertolonganmu dan juga kau, Pangrangu Cebol. Aku berterima kasih. Aku mohon pamit sekarang juga. Bi, apakah kakekku Raya telah mengerti akan reaksi yang akan dapat timbul akibat pemakaian darah kadal api itu, Bi? Baiklah, Tuanku Raya. Jika kau memaksa ingin juga berangkat, ya terserah padamu. Tapi kuharap kau mau mendengar sebentar beberapa petunjuk untukmu. Apa? Pangrangu, jelaskanlah. Kau yang banyak mengetahui tentang sifat dari kadal api itu. Baiklah, Bibi. Seharusnya selama beberapa minggu ini Tuan harus meminum ramuan lain untuk melenyapkan gejala yang timbul akibat pemakaian darah kadal api itu, Tuan. Gejala apakah itu? Tuan, darah kadal api tersebut mempunyai sifat yang aneh. Reaksinya kerap timbul panas yang tiada terkira. Tuanku Raya telah merasakannya panas itu sekali. Dan panas itu pasti akan timbul terus berulang-ulang, Tuan. Hanya itu? Iya, hanya itu, Tuan. Tapi panas yang ditimbulkannya dapat menyebabkan Tuan tidak sadarkan diri. Tidak apa. Cukup sudah 5 hari aku terkurung di bilikmu, Jampi. Sudahlah, selamat tinggal. Tunggu. Aku telah membuatkan ramuannya. Ramuan yang dapat kau minum jika panas itu datang. Sudah. Terima kasih, Jampi. Pangrangu. Aku harus segera menyusul mereka. Jika aku bisa mendapatkan seekor kuda, tentu aku akan dapat menjaga kesehatanku dengan baik. Sementara itu di tempat yang cukup tersembunyi, Raden Purbaya dan Cempaka sedang tenggelam dalam semedinya, memusatkan seluruh kekuatan jiwa dan raganya pada Hyang Agung, mengatur pernafasannya sedemikian rupa, dan mengolah serta menyalurkan hawa sakti dalam tubuhnya ke seluruh bagian tubuhnya yang lemah dan terluka, hingga ketika hari menjelang sore. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Sebentar lagi tentu malam akan tiba. Aku harus menyiapkan perapian. Kurasa aku dapat meninggalkan Kacempaka beberapa saat untuk mencari kayu kering. Ya, tidak terlalu jauh. Kulihat banyak sekali kayu kering di sekitar ini. Apa itu? Sepertinya aku melihat bayangan 2 orang menuju kemari. Iya, benar. Siapakah itu? Bibi Wulankah? Bukan. Aku tidak melihat bentuk wanita. Mereka semakin mendekat kemari. Aku tidak bisa meninggalkan Kacempaka di sini. Tapi aku juga tidak dapat membiarkan mereka.
mengganggu Kak Cempaka yang cukup berat mendapat luka. Baiklah, aku akan menghadangnya di depan sana dan memancingnya menjauhi tempat ini. Hai, siapa itu? Adik Garung, aku melihat bayangan seseorang yang berkelebat di kejauhan sana. Ayo, kita lihat. Siapa tahu dia adalah makanan yang empuk untuk kita. Cepat, kau potong larinya dari barat sana. Mereka sudah melihatku. Aku harus berlari hingga ke pinggir sungai kecil di sebelah timur persembunyianku. Cepat, Garung. Ya. Jangan sampai anak itu lolos dari tangan kita. Jangan khawatir, Kakang Rangkit. Aku akan berhasil meringkusnya. Cukup jauh sudah. Aku akan menunggunya di sini. Oi! Kalian mencari siapa di sana? Benar! Aku menunggu kalian di sini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Siapakah 80. kau ini, anak muda? Hah? Mengapa kau bermain-main di sekitar tempat ini? Aku sedang mencari makan, menunggu orang-orang yang dapat memberikan aku sesuatu, rela atau tidak rela. Mundur, Galung! Kakang Rangkis, anak muda ini agaknya sedang mempermainkan kita. Ya, aku mengerti. Aku masih mencium bau pupuk bawang dari tubuhnya. Siapakah kau ini sebenarnya? Aku melihat kau sengaja mempermainkan kami. Apakah kau mengerti siapa kami ini berdua? Sudah jelas, aku tahu. Kalian berdua adalah begal-begal rendah. Dan aku datang ke sini adalah untuk mengambil daerah ini. Tinggalkan jauh-jauh tempat ini. Dan aku akan mengampuni jiwa kalian. Garung, tangkap anak itu. Dan kita akan mencoba memaksanya bicara. Baik, Kakang. Sayang sekali anak muda. Sebenarnya aku lebih suka membelah tubuhmu dengan pedangku ini. Tapi tidak apa. Aku justru mengharapkan kau kelak akan berkeras kepala hingga aku dapat mencabut sebagian rambutmu itu. Garung, aku menyuruhmu menangkapnya, bukan untuk berbicara. Iya, Kakang. Baik, Kakang. Baik. Kau lucu sekali, Paman Garung. Gerakanmu lincah seperti seekor kucing. Tapi yang kau tangkap hanyalah semak rumput itu. Kurang ajar. Sini kau. Laki-laki bertubuh kurus dan kecil itu menyerang Raden Purbaya dengan gerakan yang sangat cepat. Tetapi setiap kali tangannya mencengkram, selalu tempat kosong yang ditemui. Raden Purbaya mengelak, merunduk, dan berpindah tempat hanya sekejap sebelum serangan-serangan dan cengkraman itu tiba. Hei, jaga pantatmu, Paman Garung. Bagaimana, Paman Garung? Setan. Aku belah dadamu itu. Tunggu. Masukkan kembali pedangmu itu, Garung. Tapi Kakang, tapi... Masukkan kataku. Baik, Kakang. Jangan jumawa dan besar kepala, anak muda. Berhati-hatilah, kau sudah berbuat terlampau jauh. Kau telah bertindak berlebihan. Tapi aku maklum. Mungkin semua itu kau lakukan karena kau belum mengenal dengan baik siapakah kami ini. Baiklah. Aku akan meringankan hukumanmu. Menyerahlah sebelum aku menggerakkan tanganku ini. Aku hanya ingin memberikan peringatan padamu. Jika kau mau pergi ke arah timur sana dan membiarkan darah ini menjadi milik kami, maka kau akan kumaafkan. Jiwamu akan kuampuni. Benar. Agaknya kau memang harus diberikan hajaran yang khusus. Aku pun agaknya tidak dapat lagi menahan diriku. Bersiaplah, anak muda. Kirangkis menyerang Raden Purbaya dengan pukulan-pukulannya yang mantap dan sukar untuk diduga. Pukulan-pukulannya yang membawa angin deras, bagaikan hujan, mengurung Raden Purbaya. Akan tetapi Kirangkis, salah seorang dari kelompok begal yang disegani di wilayah tersebut, telah menunduk karang. Raden Purbaya
adalah seorang anak muda pilihan yang memiliki kepandaian jauh di atasnya. Bagaimana Paman Rangkis? Apakah kau bersedia untuk mundur dan meninggalkan wilayah ini? Lepaskan! Lepaskan tanganku ini, anak muda. Marilah kita bertempur dengan senjata. Aku berikan peringatan padamu, Paman Rangkis. Jika tidak, aku akan mematahkan tanganmu. Garung, sikat dan belah punggung anak muda ini. Baik, Kakang. Baiklah, jika memang kau tidak juga mau menuruti kehendakku, aku akan memberikan hajaran untukmu, Paman Rangkis. Jangan patahkan tanganku. Aku menyerah. Aku menyerah. Aduh, lepaskan aku. Lepaskan aku, anak muda. Aduh. Begitu lebih baik. Nah, pergi. Tinggalkan tempat ini jauh-jauh. Cepat. Baik, anak muda. Mari, Garung. Kita tidak bisa membiarkan hal ini demikian saja. Ayo, kita berputar ke arah selatan. Aku harus menemui guruku dan juga kawan-kawan lainnya. Ayo, Garung. Baik, Kakang. Hei, di mana adik Purbaya? Mengapa dia tidak ada di gua ini? Adik Purbaya? Adik Purbaya? Hari sudah sore. Sebentar lagi malam akan tiba. Apakah dia sedang keluar mencari sesuatu untuk dimakan dan juga... Oh, kau sudah terjaga dari semedimu. Iya, baru saja. Dan aku mencarimu. Tapi memang tidak salah dugaanku. Kau pasti mencari makanan dan juga kayu-kayu untuk perapian. Benar. Ini, kau lihatlah. Bukankah cukup gemuk kelinci ini? Cukup untuk kita berdua, kan? Iya, biarlah aku yang menguliti dan kau membuat perapiannya. Bagaimana dengan keadaan luka di punggung muka? Masih terasa sakit, tapi tidak terlalu mengganggu. Ayo, buatlah perapian. Aku akan selesai menguliti kelinci ini dalam waktu yang tidak lama. Baiklah, Kak. Kita akan beristirahat beberapa saat. Dan setelah itu, membicarakan masalah jurus berpasangan itu. Tapi, kita hanya sekedar membicarakannya. Hari ini dan juga besok, kita belum akan berlatih. Mungkin lusa kita akan berlatih. Tapi kurasa jika hanya sekedar berlatih, besok aku kira aku sanggup. Luka Kak Cempaka harus segera sembuh. Aku tidak ingin terjadi lagi masalah. Iya, terserah kaulah adik Purbaya. Sudahlah, jangan terus mengajak bicara. Aku akan menguliti kelinci ini di mata air itu. Baiklah, berhati-hatilah, Kak. Ketika malam mulai menjelang, kedua remaja dari Karang Sedana itu duduk di pinggiran perapian, menikmati hidangan malam mereka. Mereka duduk di mulut gua yang tidak terlalu besar, sambil memasang telinga dan mempertajam kewaspadaan. Setelah mereka menghabiskan daging kelinci itu, sebaiknya kita masuk saja ke dalam gua. Di luar sini, perapian akan mengundang datangnya orang. Baiklah, kita masuk ke dalam. Kau tunggulah di sini. Aku akan memindahkan perapian ini dahulu ke dalam sana. Ayolah, aku bantu. Adik Purbaya. Ya, ada apa, Kak? Apakah kau masih ingat beberapa kali peristiwa aneh yang kerap terjadi pada diri kita? Maksud Kak Cempaka, apakah itu ada hubungannya dengan kekuatan halus, kekuatan aneh yang katanya bersemayam di dalam tubuh kita? Iya, kekuatan itu
mengapakah kekuatan itu tidak hadir kemarin? Mengapa kita tidak dapat menguasai kekuatan itu sekehendak hati kita? Aku masih mengingat kata-kata dari kakek. Dan kakek mendapatkannya dari Eyang Kaliman. Kita harus bertapa. Oh, ya. Aku masih mengingatnya. Bertapa. Bertapa. Ya, bertapa. Lebih banyak melakukannya. Mengasingkan diri, walaupun tidak harus ke tempat-tempat yang terpencil. Oh, iya. Kakek mengatakannya, kita dapat melakukannya, sekalipun itu di bilik istana. Oh, tapi kita tidak pernah melakukannya. Aku telah mencobanya, Kak. Aku telah mencobanya. Tapi aku tidak dapat melakukannya. Aku tidak dapat memusatkan perhatianku pada Hyang Agung. Pikiranku beberapa tahun terakhir ini kacau. Kacau sekali. Oh, mungkin itu semua adalah salahku. Tidak, Kak. Bukan salah Kak Cempaka. Kita memang telah dihadapkan oleh keadaan seperti itu. Kak Cempaka tidak bersalah. Jika saja kakek dapat sembuh dan sehat seperti sedia kala, tentu ia dapat banyak memberikan petunjuk pada kita. Oh, sekarang, marilah kita bicarakan tentang jurus serangan berpasangan yang pernah kita latih itu. Baiklah, Kak. Sementara itu, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna tiba di tempat mana mereka kehilangan Raden Sanjaya. Mereka mencari kembali di setiap sudut tempat itu sampai akhirnya. Adi Wulan, aku akan mencoba mencari ke timur sana. Aku curiga mereka bersembunyi di bukit-bukit batu itu. Mereka? Iya, mereka. Raden Purbaya dan Cempaka. Kita sudah tidak mempunyai pilihan lagi. Satu-satunya jalan yang dapat kita tempuh untuk menelusuri hilangnya Raden Sanjaya adalah melalui kedua anak itu. Ayolah, Wulan. Kita tidak mempunyai waktu lagi. Baiklah, Kakang. Mari. Kita harus menemuinya segera, sebelum hari menjadi gelap. Kau berputar sedikit ke sana, Wulan. Aku akan terus mencarinya ke sana. Baiklah, Kakang. Aneh sekali. Kemana hilangnya Raden Sanjaya? Apa itu? Anting Wulan tersentak, darahnya serasa terkesiap naik ke kepala. Beberapa tindak gadis murid dari Resi Wanayasa itu mundur beberapa tindak. Di hadapannya secara tiba-tiba jatuh sesosok tubuh yang telah dikenalnya dengan baik. Adik Sanjaya. Kakang! Kakang! Aku telah menemukannya. Adik Sanjaya. Adik Sanjaya. Kakang! Kakang Saka! Kakang! Aku telah menemukannya di sini, Kakang. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi kemudian dengan Raden Purbaya dan Raden Sanjaya? Dan bagaimanakah dengan kisah Anting Wulan dan Sakapalwaguna di sepanjang perjalanan menuju Gunung Wukir? Untuk
mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini.